Ada Shalom Tiberias. Mari dengan sukacita, ada Shalom Tiberias. Kita boleh kasih tepuk tangan kemuliaan untuk Tuhan Yesus Kristus. Kita mau terus imani dan percaya bagi setiap hati yang rindukan hadirat Tuhan dan mau terus datang untuk dengar kebenaran firman Tuhan. Tuhan pasti sediakan berkat yang luar biasa di dalam kehidupan saudara. Maka dari itu mari bersama-sama terlebih dahulu kita mau buka hati kita. Kita mau rendahkan hati kita. Kita mau satukan hati kita. Kita mau bersatu di dalam doa. Tuhan Bapa kami yang baik, Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang kami kasihi, Tuhan Yesus Kristus. Sungguh hati kami limpah dengan syukur ya Bapa. Kami mengucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan yang telah terjadi di dalam hidup kami. Kami mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan yang begitu sempurna, sehingga kami dapat berkumpul tempat-Mu yang kudus untuk menaikkan pujian dan penyembahan kami. Biar melalui pujian dan penyembahan kami Tuhan, kami dapat sukacita yang baru dan kekuatan yang baru ya Bapa. Biar melalui pujian dan penyembahan kami ya Tuhan, tujuannya hanya untuk menyenangkan hati Tuhan saja. Dan kami percaya kami pulang bawa pengharapan yang baru ya Bapa. Pada tempat ini kami mau berdoa dan mengucap berkat. Untuk Ibu Gembala Sidang kami yang terkasih, Ibu Pendeta Darniati Pariaja, Tuhan Yesus berkati luar biasa. Selalu Tuhan berikan hikmat, marifat, kesehatan yang sempurna, ekstra kuasa, ekstra mukjizat. Agar di sepanjang hari ini melayani dengan damai sejahtera yang daripada-Mu saja ya Bapa. Dan kami juga mau berdoa untuk setiap hati yang rindukan hadirat Tuhan di tempat ini, maupun yang beribadah melalui via live streaming. Tuhan Yesus berkati secara luar biasa. Sungguh kami percaya Bapa, setiap yang sakit Tuhan pasti sembuhkan, setiap yang terikat Tuhan pasti lepaskan, dan setiap yang berbeban berat Tuhan pasti berikan kelegaan. Kami taruh pengharapan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus Kristus, sebab kami tahu ya Bapa, masalah boleh ada, pergumulan boleh ada, tapi ada campur tangan Tuhan yang begitu sempurna di dalam hidup kami. Dan di pagi hari ini ya Roh Kudus, kami terlebih dahulu mau datang menyembah, kami mau bawa ucapan syukur setiap kami. Kami mau pandang indah kekudusan Tuhan. Dan kami mau berikan hati kami seutuhnya, dan biarlah semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Maka terimalah sembah kami ya Bapa. Inilah hati kami ya Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari yang siap datang menyembah, bersama-sama kita mau katakan amin. Kembali kita boleh kasih tepuk tangan pengagungan untuk Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Mari bersama-sama di pagi hari ini. Terlebih dahulu kita mau datang menyembah, kita mau bawa ucapan syukur setiap kita. Untuk kasih, penyertaan, dan anugerah Tuhan yang begitu besar di dalam hidup kita. Sungguh kami mengasihi-Mu ya Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini, Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada
pernah berhenti. Kembali kita boleh kasih tepuk tangan kemuliaan untuk Tuhan Yesus Kristus. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Kami tak pernah sendiri, Tuhan selalu menyertai. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa, oh, betapa ku menyadari di dalam hidupku ini Tuhan selalu memberi rancangannya yang terbaik. Kau selalu memberi rancangan terbaik. Oleh karena kasih, oh, Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membantu berjalan hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa, Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membantu berjalan hatiku. Bapa, ajar kami tentang kasih-Mu yang begitu sempurna, ya Allah. Kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Sambil angkat kedua belah tanganmu di hadapan Tuhan dengan segenap hati nyata. Bapa, sentuh hatiku, kami mau hidup kami diubah menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membantu berjalan hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Mari terus angkat tangan tinggi di hadapan Tuhan. Tiberias nyatakan, Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membantu
bejana hatiku. Bapa, sebuah kasih yang selalu bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Sambil bangkit berdiri, kita mulai sungguh lagi menyembah nama Tuhan di tempat ini. Mari berikan hatimu yang seutuhnya kepada Tuhan. Sebab kami mau hidup kami diubahkan ya Bapa. Ini kerinduan hati kami, ini keinginan hati kami ya Tuhan Yesus. Emas yang murni, bejana hatiku. Bapa, sebuah kasih yang selalu bagai air mengalir yang tiada. Lebih dahsyat lagi, kembali kita boleh kasih tepuk tangan pengagungan untuk Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa, sentuh hatiku, ubahkan
sembah dan pujian kami ya Roh Kudus. Sebab tak henti-hentinya mulut kami untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Tak henti-hentinya mulut kami untuk bersyukur akan kasih penyertaan dan kebaikan Tuhan yang begitu besar dalam hidup kami. Sungguh kami kagum akan kasih-Mu yang begitu sempurna ya Roh Kudus. Dan tempat ini terus kami mau nyatakan bentuk pengagungan kami di hadapan tahta suci-Mu ya Bapa. Terus kita mau angkat bentuk pengagungan kita Tiberias. Terus angkat tangan tinggi di hadapan Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Ini hati kami. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat. Ku kagum Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan, ku kagum hormat, ku kagum hormat. Sungguh kami kagum dan hormat Engkau ya Tuhan. Sampai selama-lamanya kami mau tabiskan ibadah kami dari awal, pertengahan kepada akhirnya hanya bagi satu nama-nama penuh kuasa, nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari saya memuji memuliakan nama Tuhan dengan sukacita kita mau katakan amin. Haleluya. Puji nama Tuhan yang percaya Tuhan Yesus baik. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus kita. Kita boleh sapa kiri kanan kita. Katakan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati. Shalom Tiberias. Kami menyambut setiap jemaat Tuhan di Garinias live streaming pada pagi hari ini. Sama-sama kita memuji Tuhan, bersukacita menyembah Tuhan. Haleluya. Bersama-sama bertepuk tangan buat Tuhan Yesus kita. Ku tak pandang dari gereja mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, engkaulah saudara dan saudariku. Ku tak pandang dari suku mana, asal kau berdiri
atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, engkaulah saudara dan mari yang bersuka cita bersama-sama di dalam Yesus. Come on. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Ku cinta keluarga Allah. Ku cinta keluarga Allah. Haleluya. Dengan hati penuh syukur di hadirat-Mu Tuhan Yesus, kami datang memuji Tuhan, menyembah Tuhan, menyatakan kasih kebaikan Tuhan. Ku tak pandang dari suku mana, asal Kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, engkaulah saudara dan oh, dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Ku cinta keluarga Allah. Dalam Yesus kita bersaudara. Oh, dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Ku cinta keluarga Allah. Ku cinta keluarga Allah. Amin. Ku cinta keluarga Allah. Ku cinta keluarga Allah. Ku cinta keluarga Allah. Ku cinta keluarga Allah. Kita berikan tepuk tangan yang terbaik, sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan Yesus kita. Yang percaya Tuhan Yesus baik, sama-sama kita bersorakan haleluya. Lebih dahsyat buat Tuhan Yesus kita. Haleluya. Come on. Kita menyatakan kasih kebaikan Tuhan dalam hidup kita pada pagi hari ini. Sebab tiada berkesudahan kasih dan kebaikan Tuhan. Come on, Tiberia. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir hidupku. Yang percaya sama-sama nyatakan, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Mari lebih lagi sama-sama umat Tuhan dengan pujian kita buat Tuhan Yesus, nyatakan tiada berkesudahan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu. Kita percaya setiap hari dalam hidup kita tak pernah habis. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, oh, baik selamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Yesus baik, haleluya. Mari puji mata Tuhan yang disayang Tuhan, sama-sama nyatakan Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya.
selamanya. Dalam setiap musim hidup kami nyatakan Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Lebih dahsyat lagi buat Tuhan, sama-sama nyatakan Tuhan Yesus baik, oh sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Umat Tuhan, jemaat Tuhan, lebih dahsyat lagi nyatakan Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Lebih dahsyat lagi, kemana? Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Kita percaya untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, kami nyatakan Tuhan Yesus baik, Yesus baik, selamanya, lamanya. Tuhan Yesus baik untuk selama, dari selamanya, dari selama sampai selamanya, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Kita berikan tepuk tangan apa yang luar biasa buat Tuhan kita. Haleluya. Puji nama Tuhan. Boleh kembali, silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ada sukacita pada pagi hari ini, amin. Yang percaya kebaikan Tuhan tercurah, kita berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita pada pagi hari ini. Kita sungguh mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Mari sama-sama terlebih dahulu kita menyaksikan itu video highlight dari khotbah Ibu Gembala yang terkasih, Ibu Pendeta Darniati Pariyaji. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati. Hidup sederhana adalah kata yang mudah diucapkan, tapi terkadang sulit diwujudkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Orang sederhana adalah orang yang mempunyai rasa cukup, tidak dikejar ambisi atau dikuasai kebanggaan atau keangkuhan. Kesederhanaan adalah hidup secukupnya dengan apa yang ada. Kesederhanaan dimulai dari hati yang sederhana, yaitu hati yang berserah kepada Tuhan, sehingga ia mampu hidup dengan apa yang ada. Kemudian kesederhanaan adalah melihat hidup ini dari sudut pandangnya Tuhan, yaitu kekekalan. Artinya kita harus mengerti bahwa semua yang kita miliki adalah pemberian Tuhan dan untuk digunakan sesuai dengan kehendak-Nya. Sehingga pandangan hidupnya dan pola hidupnya pun berubah sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Dan kesederhanaan bukan berarti tidak boleh hidup senang. Karena itu menikmati apa yang telah Tuhan berikan bagi kita. Kesederhanaan dimulai dari sikap hati yang tidak mencari hormat dari manusia. Bagi orang yang hidup dalam firman Tuhan, maka ia akan lebih mencari perkenanan Tuhan dalam hidupnya dan hidup seperti Yesus. Baik, puji nama Tuhan, video lengkap khotbah Ibu Gembala Sidang jemaat Tuhan dapat saksikan di YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Berikutnya saya akan membacakan suara gembala minggu ini bagi jemaat Tuhan. Suara gembala pada minggu ini dengan judul yaitu sikap yang harus dimiliki di zaman-zaman sekarang ini. Saya bacakan bagi jemaat Tuhan. Romo yang pertama, doa pembukaan. Tuhan Yesus berkati kami semua senantiasa hidup dalam kekudusan, hidup dalam pertobatan, suci pikiran, suci perkataan, dan suci segala perbuatan. Agar nama kami semua tercatat dalam kitab kehidupan di sorga, menjadi mempelai Kristus. Agar kami semua siap ke sorga, pesta di sorga sepanjang masa, diam dalam rumah Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Romawi yang kedua, sikap yang harus dimiliki di zaman-zaman sekarang ini. Ada 5 sikap yang harus kita miliki sebagai anak-anak Tuhan di zaman-zaman sekarang ini. Yang pertama, memiliki semangat yang prima. Amsal pasal 18 ayat 14. Orang yang bersemangat adalah orang yang hati dan pikirannya dipenuhi firman Tuhan. Selalu optimis dan positif karena menyadari rencana Tuhan Yesus atas dirinya adalah untuk mendatangkan kebaikan. Roma pasal 8 28. Saat kita memahami dan memandang kasih Kristus yang besar, kita akan dipenuhi dengan semangat hidup yang prima, yang tidak gampang patah semangat. Yang kedua, melakukan pekerjaan kita dengan gembira. Kolose pasal 3 ayat 22 sampai dengan 25. Hendaklah kita menikmati pekerjaan kita dengan penuh rasa syukur.
Tinggi rendahnya pendapatan bukan alasan untuk bergembira atau tidak. Karena Tuhan sanggup membuat pekerjaan sekecil apapun menjadi sumber berkat bagi kita. Ingat, Tuhan punya banyak cara untuk memberkati kita. Yang ketiga, bekerja dengan kasih. 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-10. Apapun profesi kita, mari kita miliki semangat bekerja bagi Tuhan. Bekerja lebih giat dengan segenap hati untuk Tuhan sesuai karunia atau profesi yang Allah percayakan kepada kita. Baik dalam pekerjaan sehari-hari maupun dalam pelayanan kita. Sehingga rencana keselamatan Allah bagi mereka yang belum percaya dapat digenapi melalui diri kita. Sehingga kita menjadi Injil yang terbuka. Yang keempat, tidak menjadi hamba uang. 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai yang kelima. Di akhir zaman manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Artinya mereka tidak memperdulikan hal-hal yang baik. Siapapun butuh uang, tetapi uang bisa menjadi hamba yang baik dan bisa juga menjadi tuan yang sangat bengis. Orang yang tidak waspada terhadap uang akan menjadi hamba uang. Dan yang kelima, selalu berdoa. Lukas pasal 18 ayat 1 dan Markus pasal 1 ayat 35. Doa adalah tindakan sederhana yang dapat kita lakukan di mana saja dan kapan saja. Tidak dibatasi ruang dan waktu. Doa adalah permohonan yang kita harapkan kepada Tuhan. Ini bukan sekedar perkataan biasa, tapi mengandung kebenaran yang mendasar dan merupakan kebutuhan penting bagi hidup manusia. Sebagai doa penutup, Tuhan Yesus, kami berdoa agar kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau dan hidup di dalam kekudusan. Menjadi pelaku daripada firman-Mu, hidup menyenangkan hati Engkau, tidak mendukakan hati Engkau dan tidak mendukakan hati sesama. Engkau menghendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat sesuai di Wahyu pasal 20 ayat 14 sampai 15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami mau bersungguh-sungguh hidup di dalam Engkau sepenuh-penuhnya. Dan biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa dan tubuh kami. Dan dalam hidup ini kami mau selalu bertobat dan bertobat. Belajar setiap hari. Belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya kalau kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Engkau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita pada pagi hari ini. Demikianlah suara gembala pada minggu ini kiranya memberkati setiap kita umat Tuhan. Sama-sama kita akan diberkati oleh firman Tuhan pada pagi hari. Satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Firman Tuhan berkata, biarlah segala yang bernafas memuji nama Tuhan. Kami percaya kalau sampai hari ini kami bisa bernafas hidup, maka hidup kami untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Maka biarlah setiap pujian kami, setiap sorak-sorai kami semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Biar Tuhan yang bertata di atas pujian dan penyembahan kami. Terima kasih Tuhan, maka sebentar kami akan terima firman-Mu. Kami percaya firman-Mu menguatkan setiap kami. Firman-Mu membawa setiap kami untuk semakin hari kami semakin segambar serupa dengan Tuhan Yesus. Dan berbuah bagi kerajaan sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu dengan hati penuh syukur. Haleluya. Sama-sama kita boleh katakan amin. Puji nama Tuhan. Mari sama-sama kita mengucap syukur buat kebaikan Tuhan Yesus. Ku nantikan janji Allah digenapi dalamku. Ku harapkan yang terbaik terjadi di dalamku. Yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya. Sama-sama kita beri pada pagi hari, sambut firman Tuhan, nyatakan. Yang ku tahu Dia kerjakan
bagi kemuliaan-Nya yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagi yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Janji Allah digenapi dalamku. Yang terbaik terjadi di dalamku. Bagi kemuliaan-Nya yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Sekali lagi katakan, yang ku tahu Tuhan Yesus setia, Dia genapi firman-Nya seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Tuhan Yesus sangat mengasihimu. Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya
Bapa, kami mengucap syukur di dalam Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang Kau karuniakan bagi kami. Betapa setiap hari hidup kami ada di dalam kasih setia-Mu, Tuhan. Dan kasih setia-Mu, Tuhan Yesus, yang memagari kami, memberi kami kekuatan, memberi kami pengharapan, bahkan di tengah saat-saat sulit kami. Kami tetap dimampukan Tuhan Yesus bergerak maju, berjalan maju di dalam kasih-Mu, Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, betapa Engkau mengasihi kami. Engkau diam di dalam kami, menguatkan kami, meneguhkan dan menuntun dan menyegarkan jiwa kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebenaran firman-Mu, Tuhan, yang Kau sampaikan, Kau nyatakan bagi kami. Kami mau mendengarkan dan melakukan kebenaran firman Tuhan Yesus. Kami mau hidup kami dibangun di atas dasar yang kokoh, yaitu kuasa firman-Mu, Tuhan. Kami mau memberi diri kami dibentuk, dibasuh, dibaharui oleh kuasa firman-Mu, Tuhan. Sehingga apa yang terjadi dalam hidup kami, biar kehendak Tuhan Yesus yang terjadi. Apa yang kami lakukan, apa yang Tuhan Yesus mau kami jadi oleh kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, buat selalu setia-Mu, Tuhan, menyampaikan firman-Mu, Tuhan, kepada kami. Nyata sungguh Tuhan Yesus nyata menyertai kami. Tuhan Yesus nyata menuntun setiap langkah kami. Urapi hamba-Mu, Tuhan Yesus, yang Kau karuniakan, yang Kau taruh kebenaran firman-Mu, Tuhan Yesus, di hati, pikiran, perkataan yang untuk disampaikan. Tuhan Yesus yang tuntun urapi, sehingga apa yang Tuhan Yesus mau sampai kepada setiap anak-anak-Mu, Tuhan, di tempat ini tersampaikan pada setiap pribadi dan mengerjakan kuasa, keselamatan, kesembuhan, pemulihan, kemenangan, dan berkat kelimpahan yang dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, ampuni kami Tuhan Yesus atas segala dosa dan kesalahan kami. Kami percaya hanya oleh kemurahan hati Allah, oleh karena darah Tuhan Yesus, kami diampuni, kami dibenarkan menjadi orang benar Tuhan Yesus. Kami disempurnakan. Kalau sekarang kami bisa berdiri di hadapan Allah di dalam seru doa kami, itu semua karena kami dibenarkan oleh Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Setiap kita katakan amin. Shalom saudara, mari silahkan duduk. Hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, yaitu pondasi atau dasar keluarga pernikahan di dalam Kristus. Karena keluarga yang ada, keluarga yang dibentuk itu melalui pernikahan di dalam Kristus. Amin. Mungkin saudara saat ini masih muda, belum menikah, tapi satu hari saudara akan menikah dan punya keluarga sebagaimana rancangan Tuhan. Saya percaya pesan firman Tuhan ini juga berguna buat saudara, membangun engkau, mempersiapkan engkau untuk satu hari menjadi keluarga yang diberkati Tuhan. Amin. Dan keluarga-keluarga yang ada hari ini, dalam beberapa hari terakhir ini, dalam beberapa minggu ini yang menjadi Tuhan Yesus taruh di hati saya suatu concern untuk khotbah mengenai keluarga. Karena banyak hal yang saya jumpai mengenai keluarga-keluarga hari-hari ini yang sedang mengalami tekanan, persoalan, kesulitan, baik apakah itu hubungan, baik apakah itu karena kesehatan, baik apakah itu karena ekonomi, usaha pekerjaan dan sebagainya. Dan saya berdoa kebenaran firman Tuhan Yesus ini memberi kita kekuatan. Amin. Mari kita buka kebenaran firman Tuhan di dalam Matius pasal yang ke-7 ayat 24 sampai ayat yang ke-27. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Katakan sama saya, mendengar dan melakukan. Amin. Ayat yang ke-25, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Amin. Terus ayat yang ke-26, tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Ayat 27,
Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Saya percaya setiap kita yang diberkati Tuhan untuk punya rumah atau bisa memiliki rumah, nggak mau rumah yang gampang rusak, betul? Tetapi rumah yang kuat, amin. Banjir akan ada, hujan akan ada, angin akan ada. Tetapi bagaimana rumah itu tetap berdiri. Yang membedakannya adalah di sini diperbandingkan adalah antara orang bijaksana dengan orang bodoh. Pada kenyataannya ada orang-orang yang dianggap bodoh oleh dunia tapi bijaksana di dalam Tuhan karena melakukan firman Tuhan dan membangun rumahnya di atas batu. Tetapi ada orang-orang yang menyebut dirinya pintar, bijaksana, berpengalaman, tapi di luar firman adalah orang yang bodoh di mata Tuhan karena membangun rumahnya di atas pasir. Amin. Dan biasanya saya khotbah doktrinal, tapi hari ini doktrinal itu kita bawa kepada praktikal dalam kehidupan sehari-hari. Betapa hati saya juga menangis ketika minggu lalu saya ketemu dengan seorang ibu yang nangis-nangis minta didoakan karena memang ada masalah tetapi dalam keadaan yang baik-baik tiba-tiba dia dipulangkan ke rumah keluarganya. Dan hati saya berdoa buat mereka, pemulihan terjadi. Itu sebabnya begitu kuat firman Tuhan Yesus ini, Tuhan taruh di hati saya untuk disampaikan, supaya keluargamu menjadi keluarga yang kokoh, keluarga yang kuat di dalam Tuhan. Amin. Keluarga yang terus dibangun di dalam Tuhan, keluarga yang terus dibentuk di dalam Tuhan. Amin. Dan saya mau menyampaikan dengan sederhana, yang menjadi pondasi, yang menjadi dasar, ada 4 K. Ada berapa? Apa? K. Yang pertama yang menjadi pondasi dasar di dalam kehidupan keluargamu atau dimulai dari pernikahanmu adalah kebenaran. Amin. Karena firman Tuhan katakan setiap orang yang mendengar dan melakukan perkataanku, dan perkataan firman Tuhan adalah kebenaran. Yesus adalah kebenaran, katakan amin. Amin. Jadi yang pertama kebenaran, bahwa saudara yang menikah dan satu hari akan menikah, kebenaran di dalam Kristus adalah di dalam pernikahan, di dalam keluarga tidak ada perceraian. Apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Amin. Itu sebabnya firman Tuhan katakan, setiap orang yang karena ketegaran hatinya, karena ketika orang-orang Yahudi datang kepada Tuhan Yesus, kenapa kok Musa memberikan surat cerai? Karena ketegaran hatimu. Karena rancangan Allah di dalam pernikahan, di dalam keluarga tidak ada perceraian. Itu sebabnya firman Tuhan katakan orang yang menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia berzina terhadap istrinya. Demikian juga istri kepada suaminya. Tuhan nggak pernah, firman Tuhan nggak pernah sebut mantan istri atau mantan suami. Karena ketika Tuhan persatukan bukan lagi 2 tetapi 1. Mungkin gambaran ini nggak begitu sempurna, tetapi menolong saudara dan saya. Ketika saya merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, lalu saya berseru, Tuhan buat kami mengerti apa artinya 2 menjadi 1 dan tidak bisa dipisahkan lagi. Lalu Tuhan Yesus kasih saya hikmat, satu gambaran yang sederhana. Ketika saudara mau bikin buat nasi, saudara bikin dari apa? Bahannya? Beras dan air. 2 bahan yang berbeda. Laki-laki dan perempuan berbeda. Amin. Kebutuhannya berbeda, bahasa kasihnya berbeda. Perempuan atau istri bahasa kasihnya, kebutuhannya adalah dikasihi, sementara suami dihormati. 2 pribadi yang berbeda, walaupun Hawa dijadikan dari rusuknya Adam, tetapi ini 2 pribadi yang berbeda. Amin. Dan ketika saudara sudah masak jadi nasi, saudara potong jadi 2. Apakah saudara bisa pisahin beras dan air lagi? Enggak. Amin. Kalau keringnya nasi kering. Kalau kebanyakan airnya disebut bubur. Tapi tetap nasi, betul? Enggak bisa dipotong. Ketika ada dalam persoalan, ketika ada dalam masalah,
Pasangan yang sudah dipersatukan Tuhan, suami istri yang sudah dipersatukan Tuhan, karena ketegaran hati, karena ego, karena kesombongan, karena keegoisan dan sebagainya, berusaha untuk memisahkan diri di hadapan Tuhan, mereka berpikir sudah kembali kepada keadaan mula-mulanya, tetapi padahal di mata Tuhan mereka bukan lagi dua tetapi satu. Nggak bisa dipisahkan lagi beras dan air. Amin. Tapi sudah menjadi satu. Inilah kebenaran firman Tuhan bahwa Tuhan membentukmu menjadi keluarga di dalam pernikahan yang kudus dengan tujuan engkau berkumpul di bumi, berkumpul di sorga. Punya rumah di bumi, punya rumah di sorga. Dan hidupmu di bumi seperti di sorga. Tuhan membentukmu di dalam satu keluarga, dalam satu pernikahan. Firman Tuhan katakan, mari kita lihat dalam Kejadian pasal yang kedua, ayat 18. Kejadian pasal yang kedua, itu sebabnya betapa pentingnya kalau engkau menyadari kebenaran firman Tuhan ini, kamu saling memberkati, saling membutuhkan. Amin. Mari kita lihat. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Amin. Kita buka dalam Pengkhotbah pasal yang keempat ayat 9. Pengkhotbah pasal 4 ayat 9 sampai yang ke-12. Berdua lebih baik daripada seorang diri karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Amin. Sampai sini dulu. Jadi ketika Tuhan mempersatukan suami istri, keluarga, pernikahan untuk membuat keadaanmu menjadi lebih baik. Kalau kamu menyadari kebenaran firman Tuhan ini, percaya kebenaran firman Tuhan ini, setiap hari dalam hidup keluargamu, rumah tanggamu ada ucapan syukur dan percaya akan janji Tuhan. Tuhan, Engkau membuat kami menjadi lebih baik, selalu baik, sangat baik. Bahkan di tengah engkau ketemu dengan keadaan yang tidak baik, menurutmu kurang baik, tetap percaya janji Tuhan, bahwa Tuhan selalu menuntunmu menjadi baik, lebih baik, selalu baik, sangat baik. Katakan amin. Tujuan Tuhan mempersatukanmu menjadi keluarga dalam pernikahan yang kudus adalah menjadi lebih baik. Jadi nggak akan pernah timbul kepikiran, kita nggak memberi tempat pada iblis untuk menipu kita. Oh kayaknya seandainya dulu saya nggak menikah dengan dia mungkin keadaan saya lebih baik. Enggak. Karena ketika engkau memberi diri dipersatukan Tuhan dalam pernikahan yang kudus, menjadi keluarga yang diberkati Tuhan, tujuan rancangan Tuhan menjadikanmu lebih baik, selalu baik, sangat baik. Katakan amin. Dan kau memperkatakan firman Tuhan ini, dan firman Tuhan ini jadi digenapi seturut imanmu. Katakan amin. Amin. Mari kita lihat dalam Efesus pasal yang ke-5 ayat 22 sampai ayat 26. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Amin. Ayat 23. Karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat, dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Ayat 25. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Ayat 26. Untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dan memandikannya dengan air dan firman. Ayat 27. Supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Kalau saudara yang suatu hari nanti akan menikah, masuk dalam pernikahan itu bukan uji coba, bukan suatu keputusan yang main-main, bukan suatu keputusan yang ya jalanin aja dulu, lihat aja dulu nanti gimana, enggak. Keputusan untuk menikah dan masuk dalam pernikahan adalah keputusan kedua terpenting dalam hidupmu. Karena keputusan pertama yang terpenting adalah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan hasilnya adalah kekal. Dan keputusan kedua terpenting adalah mengambil keputusan untuk menikah. Nantikan waktunya Tuhan. Amin. Peka akan tuntunan Tuhan. Untuk orang yang Tuhan karuniakan dalam hidupmu menjadi suamimu atau istrimu. Amin. Karena ini akan
Impact-nya adalah sepanjang umur hidupmu. Amin. Itu sebabnya firman Tuhan katakan, hai istri, tunduklah kepada suamimu. Kalau kita baca ayat 25, ini Paulus menulis kepada jemaat di Efesus. Mereka yang mengenal Kristus. Hai suami, kasihilah istrimu. Tapi mungkin ada saudara yang berkata karena keputusan yang keliru di waktu yang lalu, merupakan pasangan yang tidak seiman, lalu berkata, Pak, gimana saya bisa mengasihi suami saya? Bapak nggak tahu sih orangnya kayak gimana. Atau mungkin menikah dengan orang Kristen, tetapi belum dilahirkan baru. Bapak nggak tahu sih, gimana saya bisa hormatin kayak begitu? Gimana saya bisa tunduk? Itu sebabnya firman Tuhan katakan 1 Petrus 3 ayat yang ke-1 dan kedua. Firman Tuhan katakan 1 Petrus pasal yang ketiga ayat 1. Demikian juga kamu hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu. Supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, hidupnya di luar firman, jauh dari firman, belum mengenal firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Amin. Jadi istri, engkau nggak bisa memenangkan suamimu dengan perkataanmu, tapi dengan kelakuanmu. Amin. Ayat yang kedua, mari kita lihat. Jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu. Lalu mungkin saudara katakan, Pak, tapi gimana bisa menghormati tunduk pada suami kalau mereka nggak taat kepada firman? Mereka di luar firman, bahkan mereka memperlakukan kamu jauh dari firman, jauh dari kasih. Bagian saudara sebagai istri yang takut akan Tuhan, hanya lakukan firman Tuhan dan biar kebenaran firman Tuhan yang mengerjakan kegenapannya dalam hidupmu. Karena ketika kamu lakukan firman Tuhan, tetap hormati suamimu, tetap tunduk kepada suamimu, tetap hidup berlaku seturut firman. Firman Tuhan katakan, tanpa perkataan suamimu dimenangkan di dalam Tuhan. Katakan amin. Ada waktu Tuhan karena rancangan keselamatan Tuhan adalah keluarga. Amin. Karena firman Tuhan katakan, satu orang bertobat, maka seisi rumahmu diselamatkan. Bukan berarti bahwa keselamatan itu adalah tiket borongan. Jadi cukup satu orang yang punya tiket semua bisa masuk, enggak. Keselamatan itu pribadi. Setiap orang yang mengaku dengan mulut bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan percaya dalam hatinya, semuanya bentuk tunggal. Bahwa Allah membangkitkan dia dari antara orang mati, ia diselamatkan. Tapi ketika ada satu orang bertobat dalam rumah tangga, dalam keluarga, percayalah ada rancangan keselamatan Tuhan di dalam rumah tanggamu. Katakan amin. Sama seperti Tuhan menyelamatkan Nuh dan keluarganya. Amin. Rancangan keselamatan Tuhan adalah keluarga, keluarga, keluarga. Amin. Itu sebabnya beri dirimu dibangun di atas kebenaran firman Tuhan. Lakukan kebenaran firman Tuhan. Amin. Bukan berarti ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, melakukan kebenaran firman Tuhan, hidup kita semua akan sweet, manis, tenang. Firman Tuhan katakan, ada badai, ada angin, ada hujan, ada banjir. Mari kita perhatikan, hujan datangnya dari mana? Atas. Angin datangnya dari mana? Sekeliling. Amin. Banjir datangnya dari mana? Dari bawah. Artinya apa? Sekalipun mengalami tekanan dari segala arah. Bahkan mungkin kadang-kadang berbarengan. Hujan, angin gede, banjir. Sekalipun mengalami tekanan secara berbarengan. Apakah itu mengenai kesehatan, lalu terjadi masalah dalam pekerjaan yang tidak kita harapkan dan sebagainya. Tetapi ketika engkau melakukan firman Tuhan, percaya kepada firman Tuhan itu yang menjadi dasar yang kokoh, memberimu kekuatan, engkau tidak akan dirusakkan, engkau tidak akan digoyahkan. Bahkan di titik lemahmu, kebenaran firman Tuhan itu memberi kekuatan untuk kau berharap selalu. Amin. Dan pengharapan itu sauh yang kuat bagi jiwa kita. Amin. Saudara, mari kita lihat di sana. Jadi yang pertama, kebutuhan, pondasi, dasar di dalam keluarga adalah kebenaran.
Lakukan kebenaran firman Tuhan. Amin. Hidup dalam persekutuan yang erat dengan kebenaran itu sendiri. Yesus Kristus Tuhan kita. Dan Allah memperhitungkan percayamu sebagai kebenaran. Katakan amin. Ini yang selalu saya ulang-ulang tiap minggu. Pada saat mana, bila mana Bapa di sorga memperhitungkan percayamu sebagai kebenaran. Ketika kita percaya bahwa Yesus telah mati dan bangkit bagi kita. Dan hasilnya kita dibenarkan karena iman oleh darah Tuhan Yesus. Amin. Bagaimana prakteknya dalam kehidupan rumah tangga sehari-hari. Sehingga rumah tanggamu damai sejahtera. Mari kita lihat apa sih artinya dibenarkan oleh Allah. Kita buka Roma pasal yang keempat ayat 6 sampai ayat yang ke-8. Roma pasal 4 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8. Seperti juga Daud menyebut berbahagia orang yang dibenarkan Allah bukan berdasarkan perbuatannya. Ayat yang ke-7. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Ada 3 kata kerja di sana yang Allah lakukan ketika dia membenarkan kita. Yang pertama adalah mengampuni. Yang kedua adalah menutup. Tuhan gak buka-buka lagi. Dan yang ketiga enggak dihitung-hitung lagi. Jadi kalau kamu suami istri, keluarga, orang tua, anak, kamu menerima tubuh darah Tuhan Yesus. Ya kita percaya ada mujizat, ada kuasa di dalam tubuh darah Tuhan Yesus. Tetapi ketika kita menerima tubuh darah Tuhan Yesus, kita juga menerima anugerah Allah bahwa kita dibenarkan oleh darah Tuhan Yesus menjadi orang benar. Dan engkau percaya keluargamu dibenarkan oleh darah Tuhan Yesus. Hiduplah, miliki mindset, memandanglah sebagaimana Tuhan memandang. Bu, bapak-bapak dulu deh, Pak. Kalau engkau percaya, engkau telah dibenarkan oleh darah Tuhan Yesus dan istrimu juga telah dibenarkan oleh darah Tuhan Yesus menjadi orang benar. Apa artinya? Diampuni, ditutup, tidak dihitung-hitung. Artinya apa? Engkau juga bisa mengampuni. Apa yang sudah terjadi di belakang, engkau sudah ampuni, tutup. Jangan buka-buka lagi, jangan ungkit-ungkit lagi. Dan jangan hitung-hitung lagi. Demikian juga ibu-ibu. Kalau engkau percaya, engkau, suamimu, keluargamu, anak-anakmu telah dibenarkan oleh darah Tuhan Yesus menjadi orang benar. Apa yang Tuhan lakukan? Ampuni, tutup, tidak hitung-hitung. Lakukan apa yang Tuhan Yesus lakukan. Ampuni. Jangan berseberangan sama Tuhan. Kalau Tuhan tutup, jangan buka-buka lagi. Kalau Tuhan sudah gak hitung-hitung, jangan hitung-hitung lagi. Katakan amin. Saya percaya hidupmu dalam damai sejahtera dengan Tuhan Yesus di dalam keluargamu. Katakan amin. Amin. Yang kedua, tadi kan 4K. Yang pertama apa? Kebenaran. Yang kedua, kekudusan. Amin. Mari kita lihat di dalam Ibrani pasal 13, ayat yang keempat. Ibrani pasal 13 ayat yang keempat, lalu dilanjutkan dengan 1 Petrus 1 ayat 14 sampai 16. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan pezina akan dihakimi Allah. Amin. Saudara, dasar, pondasi menjadi keluarga yang kuat, kokoh di dalam Kristus, pernikahan yang kokoh di dalam Kristus. Dasar yang pertama adalah kebenaran, dasar yang kedua adalah kekudusan. Amin. Karena ketika engkau dipersatukan menjadi suami istri, punya anak-anak, engkau dipersatukan dalam pernikahan yang kudus, karya Allah adalah kudus. Amin. Karya Allah adalah untuk kekekalan, bukan untuk coba-coba. Bukan project beta, bukan project trial and error, tapi karya Allah adalah finished. Amin. Saudara, dan firman Tuhan katakan dalam 1 Petrus 1 ayat 14 sampai 16, hiduplah sebagai anak-anak yang taat, dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Terus ayat 16,
15. Tapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Amin. Kalau kita memandang kebenaran firman Tuhan ini dengan kacamata di luar dari kita adalah orang-orang yang menerima anugerah, kasih karunia, pemberian Allah, maka ayat firman Tuhan ini kita akan pandang sebagai satu tuntutan. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Tapi kalau kita memandang kebenaran firman Tuhan ini dengan karya salib Kristus, kita menerima anugerah, pemberian Allah. Ini menyatakan hatinya Allah. Karena Allah kudus dan Allah rindu punya hubungan dengan saudara dan saya, kamu dikuduskan. Katakan amin. Kamu dijadikan kudus. Saya sampai kepada satu kalimat yang Tuhan Yesus taruh di hati saya adalah Allah dengan segala kekuatannya, dengan segala caranya yang ajaib, menolong saudara dan saya hidup dalam kekudusan. Amin. Yang pertama-tama Dia kasih modal dulu sama kita. Kita nggak akan bisa hidup dalam kekudusan tanpa kita dikasih modal dulu sama Tuhan. Modal yang Tuhan kasih adalah hidup kita diubahkan dari orang berdosa menjadi orang kudusnya Allah. Kita disucikan oleh darah Tuhan Yesus. Kita dikuduskan oleh darah Tuhan Yesus. Dan gak berhenti sampai di situ. Ketika saudara dan saya diubahkan menjadi orang-orang kudusnya Allah, Roh Kudus diberikan kepada kita. Roh Kudus dikaruniakan dalam hidup kita untuk menuntun kita, menjaga kita, membimbing kita, menguatkan kita untuk berjalan di dalam kekudusan. Ketika saya menyadari kebenaran firman Tuhan ini, satu kalimat yang saya percaya Tuhan Yesus taruh di hati saya, bahwa Allah dengan segala kekuatannya menolong saudara dan saya hidup dalam kekudusan karena Dia rindu punya persekutuan hubungan dengan kita milik kepunyaannya. Amin. Saudara, itu sebabnya kita diberi kekuatan oleh Allah. Kenapa? Karena Tuhan tahu hidup yang kita masih hidupi dalam tubuh jasmani ini ada keinginan daging. Dan di luar kita begitu banyak magnet yang menarik keinginan daging kita untuk berbuah menjadi dosa. Itu sebabnya sadari selalu, percaya kamu adalah ciptaan yang baru. Sadari identitasmu yang baru oleh darah yang sangat mahal. Karena kalau saudara baca terus lanjut di ayat 18-19, kamu telah ditebus. Bukan dengan barang yang fana, bukan dengan cara hidup yang sia-sia, tapi oleh darah Kristus Yesus. Kita diubahkan menjadi orang kudusnya Allah. Dan gak berhenti sampai di sana, Roh Kudus dikaruniakan dalam hidup kita untuk menolong, menuntun kita hidup dalam kekudusan. Hidup dalam kekudusan dalam pernikahanmu. Amin. Anak-anak muda, siapapun, besar, tua, kecil, siapapun, pria, wanita, jangan beri tempat kepada pornografi di dalam rumah tanggamu, dalam hidupmu, dalam keluargamu. Hidup dalam kekudusan. Amin. Karena kita telah dijadikan kudus dan Allah menolong kita dengan segala kekuatannya, memimpin kita menjadi orang-orang kudusnya Allah. Kenapa saya katakan kita dikasih modal duluan? Karena Allah rindu punya hubungan dengan kita. Allah rindu menjadikan kita milik kepunyaannya, dipenuhi kemuliaan Allah yang dahulu kita adalah terhilang dan berdosa. Mari kita buka Kolose pasal yang ke-1 ayat 22. Kolose pasal yang ke-1 ayat 22. Kolose 1, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya. Untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Makanya kalau kita memandang tadi 1 Petrus 1 ayat 16, kuduslah kamu sebab aku kudus. Di luar dari salib Kristus, kita akan melihat bahwa firman Tuhan itu sebagai tuntutan. Tapi kalau kita memandangnya dengan salib Kristus, saudara dan saya akan memandangnya betapa hatinya Allah begitu mengasihi kita. Amin. Karena hanya darah Tuhan Yesus yang menjadikan kita kudus berkenan kepada Allah. Karena Allah kudus, Dia rindu kita adalah kudus, kita dikuduskan oleh darah anaknya. Mari kita buka kembali Efesus 5 tadi ayat 25 sampai 26. Efesus pasal 5 ayat 25 sampai 26.
Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Ayat 26. Untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dan memandikannya dengan air dan firman. Ayat 27. Supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu. Tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Ketika Tuhan Yesus katakan di atas kayu salib, it is finished. Sudah selesai, sudah diselesaikan. Bagaimana Tuhan Yesus memandang saudara dan saya? Engkau tak bercacat. Engkau tak bercela. Engkau kudus. Engkau berharga. Engkau sangat dikasihi Tuhan Yesus. Demikianlah saudara dan saya memandang hidup kita setiap hari di dalam Tuhan. Demikian. Dan itu yang memberi kita kekuatan. Saya mau hidup menyenangkan hati Tuhan. Amin. Ketika engkau berjalan dalam kekudusan dalam keluargamu, saya percaya engkau berjalan dalam agendanya Tuhan. Karena kita nggak bisa berjalan dalam agendanya Tuhan kalau kita nggak ada di dalam kekudusan. Amin. Karena kalau kita nggak di dalam kekudusan, maka kita akan berjalan di dalam agenda maunya kita. Dan kita nggak akan bisa peka akan menjadi rencana Allah, kehendak Allah dalam hidup kita kalau kita nggak berjalan di dalam kekudusan. Kalau bahasa sederhananya, frekuensinya beda. Amin. Frekuensinya beda karena Allah adalah kudus. Katakan amin. Yang ketiga, tadi yang pertama apa? Dasarnya, pondasinya kebenaran. Yang kedua, kekudusan. Yang ketiga, kerukunan. Amin. Kalau saudara minta didoakan silahkan. Altar call minta didoakan. Pak tolong doakan, pulihkan keluarga kami. Supaya keluarga kami diberkati Tuhan. Supaya ada jalan di dalam pekerjaan, dalam usaha dan sebagainya. Supaya keluarga kami tidak kekurangan, tidak minus. Saya berdoa buat saudara. Tapi pulang saudara juga bawa resep. Amin. Hidup rukun. Karena berkat Tuhan turun. Bahkan Tuhan perintahkan. Ketika ke rumah tangga itu rukun. Mari kita buka dalam Mazmur 133. Ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-3. Ya, Tuhan mengasihimu. Tuhan rindu memberkatimu. Amin. Tapi ada bagian kita meresponi kebenaran firman Tuhan. Ada bagian buah dari iman kita. Amin. Menjadi iman yang aktif bukan iman yang pasif. Menjadi iman yang hidup bukan iman yang mati. Menjadi iman yang berbuah bukan iman yang tidak bertumbuh. Yaitu apa? Lakukan bagian imanmu. Hidup rukun dalam keluargamu. Amin. Karena saya percaya tadi, dimulainya apa? Kebenaran, dibenarkan. Karena kalau kamu menyadari kamu telah dibenarkan, diampuni, ditutup sama Tuhan, gak dihitung-hitung. Kalau kamu itu udah tertanam dalam hati kamu gak akan jadi orang yang gampang atau orang yang nyalain orang lain. Kenapa masalah terjadi dalam rumah tangga? Bahkan ketika konseling, pos nikah. Saya ketemu dengan suami istri bahkan di hadapan hamba Tuhan. Pertandingan tinju digelar. Itu seperti ruang pengadilan dan saya seperti diperlakukan bukan sebagai seorang konselor, seperti sebagai seorang hakim. Karena dua-duanya saling menyerang, saling menyalahkan, saling menganggap diri benar, saling mengekspos kesalahan. Tapi kalau kamu menyadari bahwa kamu adalah orang yang dibenarkan oleh darah Tuhan Yesus, menjadi orang benar, ada damai sejahtera di hati kamu gak akan menjadi orang yang nyalain orang lain. Lempar kesalahan orang lain, atau mengekspos kesalahan orang lain untuk menutupi kesalahanmu. Karena ini yang terjadi biasanya dalam rumah tangga. Ngomong sedikit langsung nyamber, kenapa? Karena saling menyalahkan. Ada kesalahan tapi ekspos kesalahan suami, ekspos kesalahan istri, ekspos kesalahan orang tua atau anak, atau keluarga, atau kakak, atau adik. Supaya kesalahanmu ketutup. Kalau kamu menyadari bahwa kamu telah dibenarkan menjadi orang benar, diampuni, ditutup, tidak dihitung-hitung, kamu juga bisa melakukannya. Katakan amin. Enggak menyalahkan orang lain, enggak menghakimi orang lain, ampunin. Kalau kamu, tapi Pak berat Pak mengampuni, benar. Lakukan firman Tuhan.
teladani Tuhan Yesus. Ketika kamu dikecewakan, ketika kamu dilukai, ketika kamu ditinggalin sendirian, lakukan apa yang Tuhan Yesus lakukan. Firman Tuhan katakan, pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti dan mengucap syukur. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Dan ia mengatakan, inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. On the night he was betrayed dalam bahasa Inggrisnya. Pada malam waktu Tuhan Yesus dikecewakan, dikhianati oleh Yudas, disangkal oleh Petrus, ditinggalkan oleh murid-muridnya kecuali Yohanes. Dia sendirian. Apa yang Tuhan Yesus lakukan? Mengampuni, melepaskan pengampunannya. Kalau kita adalah milik Kristus, kalau kita menyebut diri kita adalah orang yang dikasihi Tuhan Yesus, anak Tuhan Yesus Kristus, lakukan apa yang Tuhan Yesus lakukan. Hiduplah sebagaimana Tuhan Yesus hidup. Lepaskan pengampunanmu. Bukan untuk mengasihani dirimu, iya saya memang udah dikecewakan, disakiti dan sebagainya, keadaan saya begini. Lepaskan pengampunanmu. Katakan amin. Hidup rukun. Amin. Hidup rukun terjadi ketika egomu mati. Hidup rukun terjadi ketika pride-mu mati. Ketika pride-mu masih tinggi. Harusnya saya dihormati, harusnya saya dihargai. Sulit buat hidup rukun. Tapi ketika engkau bisa merendahkan hatimu, menyadari kasihnya Tuhan dalam hidupmu. Yesus yang sepatutnya disanjung, ditinggikan, dimuliakan. Buat kita, dia rela dihina, difitnah, diinjek-injek, dikata-katain, dibuang. Dia lakukan itu buat saudara dan saya. Jadi kalau kita menyadari kasihnya Tuhan Yesus, kita juga bisa melakukannya. Katakan amin. Amin. Mari kita lihat Mazmur 133 ayat 1 sampai ayat yang ke-3. Amin. Jadi bagaimana pemulihan dalam keluargamu, dalam rumah tanggamu, bahkan dalam berkat-berkat jasmani rohani dalam rumah tanggamu. Dimulai dasarnya, pondasinya apa? Rukun. Firman Tuhan katakan, nyanyian ziarah Daud, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Ayat 2, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat. Kalau berkat langsung pada bangun. Kehidupan untuk selama-lamanya. Terjemahan bahasa Inggris ada King James, New King James, NIV. Di sana dikatakan bahwa ayat yang ke-1. Behold, bahkan ada terjemahan bahasa Inggris yang lain ada tanda seru. Behold, look. Seperti Tuhan berfirman, lihat. Seperti ada yang menarik mata Tuhan, seperti ada yang menarik perhatian Tuhan, dan mata Tuhan tertuju ke sana. Ada suatu pemandangan yang indah, amin. Ketika ada keluarga yang hidup rukun di dalam Tuhan, amin. Behold, look, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara hidup bersama dengan rukun. Diperbandingkannya dengan apa? Seperti minyak yang turun dalam ayat yang kedua di sana, kita baca Mazmur 133 ayat yang kedua. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti minyak urapan yang turun dari kepala imam ke tubuhnya. Dan saudara dan saya adalah imamat yang rajani. Itu sebabnya saya percaya dengan iman oleh kasih Tuhan Yesus, oleh kebenaran firman Tuhan Yesus, dengan iman kepada Tuhan Yesus, ketika kita urapi kepala kita dengan minyak, itu juga menjadi pemandangan yang indah di mata Tuhan. Amin. Dan firman Tuhan katakan apa? Ketika Tuhan menemukan, melihat, mata Tuhan tertuju kepada pemandangan yang menyenangkan hati Tuhan, Tuhan perintahkan berkat-Nya, yaitu kehidupan. Seperti apa? Seperti embun yang turun dari gunung Hermon ke bukit Sion. Amin. Jadi berkat kehidupan. Kehidupan yang berjalan disertai Tuhan, dikaruniai Tuhan,
baik jasmani maupun rohani, kehidupan yang dibela, dibenarkan oleh Tuhan, kehidupan yang kasih Tuhan Yesus, kehidupan yang berjalan dalam kemenangan Tuhan Yesus, kehidupan yang berjalan dalam kasih setia Tuhan Yesus yang kekal. Ini kehidupan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Berkat kehidupan selama-lamanya. Seperti embun. Katakan sama saya, Tuhan memberkati saya seperti embun. Kenapa embun? Bahkan embunnya disebut embun yang turun dari Gunung Hermon ke Bukit Sion. Ini adalah satu berkat yang mustahil secara logika manusia. Tapi tidak buat Tuhan. Kalau Tuhan yang perintahkan apa yang menurutmu mustahil, gak mungkin jadi digenapi. Kenapa? Karena dari Gunung Hermon ke Bukit Sion itu jaraknya secara geografis itu 200 km. Dan juga secara geografis Gunung Hermon ke Bukit Sion itu adalah batas utara dan batas selatannya tanah perjanjian. Amin. Dan secara logika ilmu pengetahuan manusia, embun gak akan bisa berjalan sejauh 200 km. Pasti akan habis di tengah jalan. Tapi kalau Tuhan yang perintahkan, nyampe. Amin. Dan ujung batas utara, ujung batas selatan. Jadi kemana engkau melangkah, engkau diberkati Tuhan. Dan kenapa embun? Embun itu selalu turun tiap hari, tiap pagi. Bahkan biasanya kita keduluan sama embun. Kita bangun embunnya malah udah menguap. Mataharinya udah keburu terang. Amin. Artinya apa? Berkat yang turun setiap pagi, selalu ada, setiap hari. Embun itu selalu ada. Demikian juga berkat Tuhan selalu ada setiap hari dalam hidupmu. Bahkan sebelum engkau mengusahakan apapun, memulai apapun, bukan berarti kita malas-malasan, enggak. Bekerja dengan sungguh-sungguh. Apa yang Tuhan karuniakan, dan percayalah apa yang Tuhan buat, apa yang kau kerjakan dibuat Tuhan berhasil dan kau menerima hasil yang baik. Semua adalah karena berkat Tuhan yang Tuhan perintahkan dalam hidupmu. Amin. Jadi gimana keluargamu mau dipulihkan? Pernikahanmu mau dipulihkan? Keluargamu berjalan dalam berkat kehidupan yang dari Tuhan. Silahkan minta doakan. Tapi pulang bawa resep dan lakukan. Hidup rukun. Dalam kasih Tuhan. Amin. Dan yang terakhir, yang keempat. Yang tadi yang pertama apa? Kebenaran. Yang kedua, kekudusan. Yang ketiga, kerukunan. Amin. Dan kerukunan terjadi ketika engkau mematikan egomu untuk bisa bilang, maafin saya ya. Perkataan yang lembut memadamkan amarah. Amin. Jadi kalau memang ada masalah karena perkataan, jangan cari siapa yang benar, siapa yang salah. Keluargamu bukan ruang pengadilan untuk cari siapa tersangkanya, siapa yang benar, siapa yang salah. Tapi keluargamu untuk dipulihkan oleh kasih-Nya Tuhan. Amin. Nggak usah gengsi. Nggak usah harga diri. Oh nggak bisa, ini harga diri. Harusnya dia yang minta maaf lebih dulu. Hiduplah berdamai dengan semua orang. Kalau hal itu bergantung padamu, hidup berdamai dengan orang lain. Gimana kita bisa hidup berdamai? Rendah hati. Pride-nya mati, egonya mati untuk bisa ngomong, maafin saya ya. Dan untuk bisa mengampuni. Di situ kerukunan terjadi. Amin. Mari kita lihat. Yang terakhir, yang keempat adalah kasih mula-mula. Pertama apa? Kebenaran. Yang kedua, kekudusan. Yang ketiga, kerukunan. Yang keempat, kasih mula-mula. Karena Tuhan Yesus selalu mengasihi kita dengan kasih mula-mula. Apa buktinya? Kita bersyukur lewat ketidakpercayaan Thomas yang akhirnya percaya kepada kita dibukakan kebenaran firman Tuhan. Sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam tangannya dan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak percaya. Apa yang Tuhan Yesus lakukan? Dia jumpai Thomas secara pribadi. Lalu dia tunjukkan tangannya yang berlubang paku, lambungnya yang berlubang tombak, dan katakan, cucukkan jarimu ke tanganku, tanganmu ke lambungku. Dan percayalah, jangan tidak percaya lagi. Karena berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Di situ saya bersyukur, kenapa? Karena Tuhan Yesus dengan tubuh kebangkitannya
membiarkan tangannya berlobang paku. Membiarkan lambungnya berlobang tombak. Saya percaya dengan iman saya, Tuhan Yesus lebih dari sanggup. Allah yang membangkitkan Tuhan Yesus dari antara orang mati. Kuasa kebangkitan Tuhan Yesus jauh lebih dari sanggup untuk menutup bekas lukanya. Tapi dia biarkan tangannya berlobang paku. Sehingga setiap saat Tuhan Yesus memandang tangan yang berlobang paku, Tuhan Yesus selalu ingat perjanjiannya, kasihnya, mengasihi saudara dan saya. Amin. Engkau telah dilukiskan di telapak tangannya Tuhan. Amin. Dan tangan Tuhan Yesus itu, lukisan itu bukan lukisan tinta, tapi tangan yang berlobang paku. Artinya, dalam sampai kekekalan, Tuhan Yesus selalu mengasihimu dengan kasih mula-mulanya Tuhan. Kasih yang kekal, tidak pernah berubah. Itu yang memampukan kita untuk mengasihi Tuhan Yesus dengan kasih mula-mula. Jangan biarkan tekanan, persoalan, kesulitan memadamkan kasih mula-mulamu kepada Tuhan. Selalu setel balik kepada kasih mula-mulamu kepada Tuhan. Amin. Bahkan di tengah persoalan, tekanan, kesulitan, di situ engkau semakin kuat di dalam kasih mula-mulamu kepada Tuhan dan engkau berjalan dalam kemenangan. Kasih mula-mula dalam rumah tangga. Saya berdoa buat saudara. Engkau diberkati Tuhan Yesus dalam segala aspek hidupmu. Amin. Tapi ingat baik, ini satu pesan yang saya terima juga dari Pak Pariaji dan memberkati kehidupan pernikahan saya. Harta yang terbesar dalam kehidupan pernikahanmu, rumah tanggamu, adalah kasih mula-mula. Karena saya percaya di mana ada kasih mula-mula suami istri, nggak akan ada orang ketiga, nggak akan ada perselingkuhan, nggak akan ada perzinahan, nggak akan ada percekcokan, nggak akan ada pertengkaran, nggak akan ada perceraian. Amin. Engkau akan bisa menang atas godaan karena ada kasih mula-mula. Ada kasih mula-mula antara orang tua, anak, saudara, kakak, adik. Engkau nggak akan dirusakkan gara-gara duit atau warisan atau harta. Karena ada kasih mula-mula. Hidup rukun, kasih mula-mula. Dalam bahasa praktek sederhana, hidup rukun, tadi ada yang ketinggalan, saya kasih tahu dengan kalimat yang sederhana, jangan pernah ribut gara-gara duit. Apa? Kamu minta berkat Tuhan, kamu memohon belas kasihan berkat Tuhan. Yang Tuhan mau rukun dulu. Amin. Jangan ribut gara-gara duit. Sehingga ketika Tuhan berkati, engkau gak akan dirusakkan. Bahkan di tengah kebutuhanmu pun, engkau gak dirusakkan. Karena Tuhan yang mencukupkan. Katakan amin. Amin. Jadi saya simpulkan kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini. Dan sebelumnya kita baca 1 Korintus 13 ayat 4-7. Jadi gimana kita bisa hidup dalam kasih mula-mula? Pertanyaannya adalah kita tahu nggak bagaimana kita seturut firman Tuhan itu prakteknya mengasihi itu apa? Jadi gimana kita bisa menjadi suatu kehidupan kita sehari-hari untuk bisa hidup di dalam kasih, mengasihi. Kalau kita nggak tahu definisi kasih itu apa? Dan gimana kita tahu kalau kita nggak pernah baca? Atau gimana kita tahu, tapi gimana itu menjadi suatu hidup kita sehari-hari, keluar sehari-hari dalam perkataan, sikap, perbuatan kita, hidup dalam kasih Tuhan, mengasihi. Kalau itu nggak tertanam dalam hati kita. Karena apa yang keluar dari mulutmu, keluar dari hatimu. Dan apa yang ada di pikiranmu, itu yang apa yang kau lakukan. Gimana itu nempel di hati pikiran kita? Mari kita lihat 1 Korintus 13 ayat keempat sampai ayat yang ke-7. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Semuanya pakai kata kerja. Love is an action, not a feeling. Jadi kalau ada orang yang katakan saya mau mengutarakan perasaan saya mengasihimu. Kebenaran firman Tuhan adalah love is action. Mengasihi itu adalah tindakan, bukan perasaan. Amin. Terus, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri.
Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ayat yang ke-6, ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tapi karena kebenaran. Dan ayat yang ke-7, ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Saudara renungkan ini, saya nggak bilang ini jadi PR buat saudara. Kalau kamu rindu hidupmu diubah, dibentuk oleh Tuhan, punya dasar yang kokoh, tanam ini. Tanam dengan sengaja. Baca berulang-ulang, ingat berulang-ulang, tanam dalam hati pikiranmu. Sehingga apa yang keluar dari hidupmu, perkataanmu, perbuatanmu, tindakanmu, actionnya itu nyata kasih itu. Tapi sederhananya saya sebelum saya tutup adalah dimulai dengan kata apa? Kasih itu sabar. Ditutup dengan apa? Sabar, menanggung segala sesuatu. Sambil pegang dadanya bilang sabar. Sabar terhadap orang. Amin. Kasih itu sabar. Sabar terhadap orang. Dan ditutup dengan apa? Sabar terhadap segala sesuatu. Baik keadaan, baik situasi. Sabar. Amin. Dan di tengah-tengahnya jangan dilupakan. Ya tidak memegahkan diri, ya tidak sombong. Ya tidak pemarah, tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ya tidak melakukan yang tidak sopan, tidak mencari keuntungan diri sendiri. Amin. Ya tidak bersukacita karena ketidakadilan, tapi karena kebenaran. Percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu. Amin. Sabar menanggung segala sesuatu. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Jadi ada 4K yang menjadi pondasi keluarga yang kuat di dalam Tuhan, pernikahan yang kokoh di dalam Tuhan. Yang pertama apa? Kebenaran. Yang kedua, kekudusan. Yang ketiga, kerukunan. Yang keempat, kasih mula-mula. Amin. Mari kita bangkit. Saya undang pemain musik, pemimpin pujian. Main musik, setiap jamnya Tuhan, ku memerlukanmu. Terima kasih Tuhan Yesus. Ya Bapa, Engkau dengan segala kekuatan-Mu dan kasih-Mu selalu menolong kami hidup dalam kekudusan dan kebenaran. Hidup dalam kasih-Mu ya Bapa. Kami perlu Engkau Tuhan di setiap jam hidup kami. Di setiap jam keluarga kami. Di setiap jam pernikahan kami. Di setiap jam pelayanan kami. Di setiap jam usaha pekerjaan kami, panggilan kami. Kami perlu Engkau Tuhan. Tuhan tiap jam ku memerlukanmu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, Dikau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Keluarga yang berdoa bersama akan tetap bersama. Orang tua, ajak anak-anakmu untuk berdoa. Ada mesbah keluarga dalam rumah tanggamu. Anak-anak, engkau berinisiatif, ajak orang tuamu untuk berdoa bersama-sama. Memang engkau sudah berdoa, masing-masing punya saat teduh pribadi dan sebagainya. Tapi ajak keluargamu berdoa. Ada kata sepakat di sana. Ada sehati di sana. Ada rukun di sana. Apapun masalah, persoalan, tantangan, kesulitan. Bukan untuk cari siapa yang benar, siapa yang salah. Siapa yang paling pandangannya paling baik dan sebagainya. Tapi gandengan tangan. Berdoa minta tuntunan Tuhan. Dan ada kata sepakat di dalam Tuhan. Saya percaya ada jalan keluar. Ada mujizat. Ada pemulihan. Ada pertolongan Tuhan. Hati Tuhan disenangkan.
Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukanmu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam, ya Tuhan, Dikau ku perlu. Kami gak bisa hidup tanpa-Mu Tuhan Yesus, dan kami gak mau hidup tanpa-Mu Tuhan Yesus. Berkatilah setiap jam, ya Tuhan, Dikau ku perlukan. Ku datang juru selamat, berkatilah setiap jam, ya Tuhan, Dikau ku perlukan. Ku datang juru selamat, berkatilah. Ku datang juru selamat, berkatilah. Ku datang Tuhan Yesus, berkati. Kembali kita boleh kasih tepuk tangan kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Tiba saatnya kita siapkan hati kita untuk menerima sakramen perjamuan kudus. Kita boleh siapkan roti dan anggur yang akan didoakan menjadi tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Sebab Yesus, Kau telah mati bagiku, hapus dosa. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi setiap kami. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Tubuhmu Yesus menyembuhkanku, darahmu Yesus menyucikanku. Ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Tubuhmu Yesus menyembuhkanku, darahmu Yesus menyucikanku. Ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Mari kita angkat tubuh Tuhan Yesus. Kita mengucap syukur buat kasih Bapa, buat pengorbanan Tuhan Yesus, buat karya Roh Kudus yang kita jadikan peringatan akan Tuhan Yesus. Kita memberitakan kematian Tuhan Yesus sampai Tuhan datang kembali. Artinya kita juga memperkatakan kebangkitan Tuhan Yesus dan memperkatakan kemenangan oleh kuasa kebangkitan Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, kami mengucap berkat. Inilah roti yang turun dari sorga, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Tubuh Tuhan Yesus hancur di atas kayu salib, mati dan bangkit untuk membangkitkan kami pada akhir zaman. Tuhan Yesus mengaruniakan kami hidup kekal di dalam kerajaan sorga. Di atas kayu salib, tubuh Tuhan Yesus menderita, berkorban, menanggung segala dosa kami, pelanggaran kami, kutuk dosa, hukuman dosa kami. Dan Tuhan Yesus menjadikan kami anak kerajaan sorga.
milik kepunyaan Tuhan Yesus, yang Tuhan Yesus jagai, sertai, kasihi sampai selama-lamanya. Tubuh Tuhan Yesus digantung di atas kayu salib, menderita, berkorban, hancur, memikul segala penyakit, penderitaan, kelemahan, kesesakan, kesengsaraan kami. Tuhan Yesus yang sudah selesaikan di atas kayu salib. Tubuh Tuhan Yesus menyempurnakan tubuh jiwa roh kami. Kami tidak terkapar sakit, tidak terkapar di meja operasi, tidak pikun, tidak lumpuh, tidak koma, tidak terkapar di ruang ICU. Tuhan Yesus mengaruniakan kami kesehatan, kelegaan, ketenangan, ketentraman, keamanan, kecukupan, bahkan kelimpahan. Tuhan Yesus mengaruniakan kami damai sejahtera, sukacita, kekudusan, kebenaran, kekuatan, kemuliaan, kemenangan Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Tubuhmu Tuhan Yesus hancur berkorban, menyelamatkan hidup kami. Mari kita angkat darah Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, kami mengucap berkat. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus, darah Tuhan dan Juru Selamat kami, darah perjanjian yang baru dan yang kekal, darah anak domba Allah. Darah Tuhan Yesus mengampuni kami, menguduskan kami, membenarkan kami, dan menyempurnakan kami. Darah Tuhan Yesus menebus kami, menjadi milik kepunyaan Tuhan Yesus sampai kekal selama-lamanya. Dan sebagai milik kepunyaan Tuhan Yesus, kami diberkati Tuhan Yesus, keluarga kami berkumpul di bumi, berkumpul di sorga. Keluarga kami diselamatkan Tuhan Yesus. Kami juga diberkati Tuhan Yesus, punya rumah di bumi, punya rumah di sorga, dan hidup kami di bumi seperti di sorga. Tuhan Yesus menolong keluarga kami, keluarga yang kudus, keluarga yang rukun, keluarga yang kasih mula-mula, hidup dalam kebenaran firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya oleh bilur pengorbanan Tuhan Yesus, kami disembuhkan, kami diampuni, kami dipulihkan. Oleh darah Tuhan Yesus, dari ujung rambut ujung kaki, setiap organ-organ tubuh kami, setiap fungsi bagian tubuh kami, setiap syaraf, panca indera, setiap tulang-tulang, sendi-sendi, pembuluh darah, dan setiap tetes darah kami sehat sempurna. Setiap kelenjar kami sehat sempurna. Setiap sel tubuh kami sehat sempurna. Tidak ada sel kanker, tidak ada sel tumor. Di dalam nama Tuhan Yesus, tidak leukemia. Dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya hormon-hormon tubuh kami, imunitas tubuh kami sehat sempurna. Oleh bilur Tuhan Yesus, kami disembuhkan, kami ditolong Tuhan Yesus Kristus. Saudara masing-masing doa apa yang menjadi doamu. Kami berdoa buat Ibu Gembala Sidang kami, Ibu Daniati Pariaji. Tangan Tuhan Yesus yang kuat, yang penuh kasih, menjaga, menyertai, memberkati, melindungi Ibu Gembala Sidang kami, Ibu Daniati Pariaji, selalu sehat dalam keadaan yang baik, damai sejahtera, sukacita, panjang umur, dan pelayanannya memenangkan banyak jiwa di dalam nama Tuhan Yesus, membuat sorga bersorak, bersuka, karena ada jiwa-jiwa yang bertobat di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa buat Kak Aristo, Kak Argo, Tuhan Yesus tuntun setiap langkah mereka, berkati, jagai, sertai, lindungi ya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat teman-teman kami yang melayani tempat ini dalam setiap bagian. Tuhan Yesus yang menuntun, menolong. Kami berdoa buat teman-teman choir, diurapi, diberkati Tuhan Yesus. Punya masa depan yang penuh harapan, hidup takut akan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa buat Ibu Marta, selalu baik keadaannya. Semua tindakan medis yang diambil, semua hanya berkat kesembuhan yang dari Tuhan Yesus. Kami doa bersama keluarganya, Pak Ajit, Arun, Nafim, juga Abigail, Ayan, semua
mengalami kasih anugerah Tuhan Yesus diselamatkan. Kami doa Ibu Ida juga diberkati Tuhan Yesus dalam pelayanannya. Ada tanda kuasa mujizat yang memenangkan banyak jiwa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Tubuh darah Tuhan Yesus adalah roti hidup yang turun dari sorga. Tuhan Yesus memberkati kami lebih dari roti mana, lebih dari jubah baru, lebih dari kasut baru. Tuhan Yesus gembala kami, takkan kekurangan kami. Tuhan Yesus memberkati kami, Tuhan Yesus mencukupkan kami, Tuhan Yesus mengenyangkan kami, dan Tuhan Yesus yang menyediakan segala yang kami perlukan. Tuhan Yesus yang menyertai kami, Tuhan Yesus yang menuntun kami, Tuhan Yesus yang mengangkat kami naik, dan Tuhan Yesus yang membuat kami berhasil, beruntung, dan menjadi berkat Tuhan Yesus bagi banyak orang. Dan satu hari Tuhan Yesus datang kembali. Kami percaya oleh darah perjanjian Tuhan Yesus, kami digandeng Tuhan Yesus bersama keluarga kami. Tidak ada yang ketinggalan masuk kerajaan sorga, diam di rumah Tuhan Yesus sepanjang masa. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, inilah darah Tuhan Yesus, Tuhan kami. Tuhan Yesus, terima kasih buat tubuh darah-Mu. Kami berdoa buat setiap tetes minyak zaitun, minyak urapan ini. Kami ucap berkat Tuhan Yesus turut firman-Mu Tuhan, di mana minyak urapan dioleskan, dicurahkan, diteteskan, diurapi untuk menghormati Allah dan manusia, untuk memuliakan Tuhan Yesus, dan kuasa, kasih, berkat, mujizat, perkenan, kemurahan Tuhan Yesus dinyatakan dan Tuhan Yesus dipermuliakan dalam nama Tuhan Yesus. Bersama-sama jemaat Tuhan yang telah terima tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus, kita kembali bangkit berdiri, kita mau angkat kedua belah tangan kita sebab tubuh dan darah Tuhan menjadikan Yesus terlebih besar dalam hidup kita. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Mari imani, mari percaya. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku. Kami juga berdoa buat Pak Raja bersama istri, bersama keluarga, anak mantu cucu, diberkati Tuhan Yesus. Setiap hari Pak Raja bersama Ibu sehat, damai sejahtera, sukacita, tenang, bisa tidur nyenyak dalam keadaan yang baik. Juga Maria diberkati Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Angkat kedua tanganmu. Tuhan Yesus menuntun kamu senantiasa. Tuhan Yesus mengenyangkanmu, menyediakan bagimu, bahkan memenuhimu, bahkan di tengah tanah yang kering sekalipun. Tuhan Yesus membaharui kekuatanmu, Tuhan Yesus membaharui semangatmu, dan kau bersama keluargamu seperti taman yang diairi dengan baik, seperti mata air yang tidak pernah kering. Anugerah yang sempurna, kasih yang sempurna, berkat yang terbaik, damai sejahtera, sukacita dari Allah Bapa di sorga, di dalam Kristus Yesus Tuhan kita memenuhi hidupmu. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertaimu, dan persekutuan yang manis, yang erat dengan Allah Roh Kudus menolongmu, menuntunmu, menjagamu di setiap langkahmu, sampai hari Tuhan Yesus datang kembali untuk memahkotai kita kekal di dalam kerajaan sorga.
setiap hari hidupmu dalam nama Tuhan Yesus juga terjadi. Engkau akan terheran-heran, tercengang-cengang, terpesona, dan tinggal tenang. Engkau sendiri akan melihat, menyaksikan, dan mengalami kemurahan, kasih kebaikan Tuhan Yesus, anugerah Tuhan Yesus yang tidak pernah habis-habisnya nyata di dalam hidupmu. Pertolongan Tuhan Yesus yang tidak pernah terlambat nyata di dalam hidupmu. Kekuatan Tuhan Yesus yang memampukanmu maju berjalan dan terus berdiri kuat di dalam Tuhan Yesus nyata di dalam hidupmu. Dan hidupmu menjadi berkat Tuhan Yesus bagi banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus kita katakan amin. Shalom saudara, terima kasih. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus terpesona, segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom di Merias.